Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan ikatan cuan ya. Ini nota ya. Ini ganti LCD set Redmi 5 Plus ya, yang terima istri saya. Ini kita buka ya untuk di softcase-nya. Ya, bisa dilihat guys ya, HP-nya. Ini retak berapa ya? Retak 1000 atau retak 2000 atau retak 3000. Ya bingung juga ya. Oh, ini ada polanya guys ya. Ada sandi. Untung dicatatin sama orang rumah. Ya ini bisa dilihat ya. Wah, itu yang punya guys. Gampang ganteng ya. Ya, kalau ada yang naksir ya silakan di screenshot bawa ke dukun ya. Ya, bercanda aja, itu yang punya ngamuk loh ya. Bisa jadi mungkin yang punya HP ini lagi nonton saat ini ya, melihat HP-nya lagi di servis ya. Semoga saja dia melihat ya proses penggantian LCD di HP-nya seperti apa ya. Untuk tahap pertama kita lepaskan dulu di slot SIM-nya ya. Oh, masih ada kartunya guys. Oke, kita lepaskan dulu ya untuk di slot SIM-nya. Nah, setelah itu langsung kita copot backdoor ya. Nah, pencopotan backdoor ya bisa menggunakan alat bantuan seperti plastik pencopot khusus untuk backdoor. Bisa juga menggunakan kuku seperti ini guys. Ini berhubung kuku saya udah cederanya udah berkurang, jadi ya saya menggunakan kuku saja. Ya maklum namanya orang kampung gitu ya. Lebih suka yang simple-simple aja. Lebih asik menggunakan kuku, lebih terasa gitu ya, lebih enak gitu kalau menurut saya ya. Tergantung sobat saja lagi. Ini saya menggunakan kuku saja guys seperti ini ya. Kita kelilingin saja seperti ini ya, ini ya. Dan untuk di Redmi 5 Plus ya kita tetap waspada, tapi dia LCD fingerprintnya dia menempel di mesin ya seperti ini. Ini bisa dilihat, biasanya kan fingerprint banyak menempel di backdoor ya, tapi kalau di Redmi 5 Plus ini dia menempel di mesin. Ini masih segel HP-nya, bisa kelihatan ya. Ini kita matikan dulu HP-nya ya. Itu kendalanya guys, kadang nggak disentuh, nyentuh sendiri ya. Kadang-kadang, tapi kata yang punya, kadang-kadang nyentuh, udah keseringan jatuh, itu kata yang punya. Kronologinya udah keseringan jatuh dari motor, jatuh dari kursi, jatuh dari meja kerja, udah biasa. Oke, ini kita pencopotan baterai. Tadi udah saya copot. Untuk di lemnya tadi agak sulit, jadi saya gunakan bantuan plastik mika dan saya tambahkan minyak kayu putih seperti ini guys ya. Karena sebenarnya bisa tinggal tarik, cuma tadi pas saya tarik putus ya. Jadi saya putuskan menggunakan plastik mika, namun sulit ya. Kalau sulit seperti ini pembukaan di HP Redmi ataupun Samsung ya, Xiaomi ataupun Samsung, itu biasa agak sulit guys ya untuk pembukaan baterai. Jangan dipaksa, jangan ditarik-tarik, jangan dicongkel-congkel, tapi usahakan diseset menggunakan plastik mika seperti ini. Namun kita kasih minyak kayu putih, thinner ataupun alkohol bebas, yang intinya dia untuk melembekkan lem ya, ataupun mematikan rekat lem. Jadi seperti ini kita seset saja ya. Ini tinggal kita seset pelan-pelan, jangan sampai sobek ya. Kalau sobek nanti dia keluar bau, takutnya baterainya bocor ya, hati-hati ya. Ini kita seset seperti ini guys ya. Oh, simple ya, nggak terlalu sulit ya. Ini udah terlepas baterainya, kita luruskan kembali. Oh, ini bisa dilihat ya bekas sesetannya. Ini baterai Redmi 5 Plus ya. Tahap selanjutnya ya langsung kita copot di fleksibel ya. Ini fleksibel LCD nya. Nah, untuk pelepasan LCD seperti biasa saya menggunakan hair dryer ya, atau pengering rambut. Bebas ya, untuk sobat semua bebas, nggak jadi patokan menggunakan hair dryer. Bisa juga menggunakan blower, tergantung dari sobat sendiri saja ya. Ini langsung kita lepaskan, kita proses pencopotan LCD ya. Di sini saya menggunakan plastik mika bekas touchscreen-nya tablet ya. Nah, ini kita lepaskan ya. Kalau layar retak seperti ini guys, ini lumayan tingkat kesulitannya itu di angka sedang ya, lumayan ya.
karena untuk pencopotannya itu sulit kita mencari celah di awal. Tapi berhubung LCD-nya udah retak ya, sebenarnya saya masih mau menyelamatkan LCD-nya ya, jangan sampai menambah keretakan yang sudah ada ya. Namun karena memang nggak mendukung ya, karena retaknya itu udah terlalu banyak ya, nggak bisa ya, mau diapakan lagi ya, tinggal kita seset saja. Nasi udah jadi bubur ya, dan bubur pun udah ditransfer ke dalam kloset. Sorry, itu kidding aja guys ya. Ya, ini kita seset setelah udah ada celah dan plastik mikanya udah masuk ke bawah LCD, ke bagian bawah, itu langsung kita seset saja guys, seperti ini. Wah, ini di bawahnya penyakit lagi ya, lumayan keras ya, lumayan kuat ini karena masih ori guys. Saya lihat di sini masih ori, HP-nya belum pernah dibongkar, masih perawan. Oke, ini kita lepaskan dulu ya. Wah, ini kameranya nggak fokus tadi guys, saya fokuskan kembali. Nah, ini ya, kita copotkan untuk di LCD nya, tinggal kita tarik ya. Namun tetap ketinggalan ya sisa-sisa kaca ya. Hati-hati guys, jangan sampai keinjak ya, takutnya kalau keinjak itu bisa masuk luka, berdarah ya. Ini saya bersihkan dulu ya, saya buang dulu ini, masukkan ke tempat sampah ya. Nggak ada tempat sampah, masukin kasbak pun oke lah. Ya kalau yang perokok, kalau nggak perokok ya buang aja ke tempat sampah ya. Namun jauhi dari jangkauan anak-anak yang takut keinjak kaki, ini lumayan sakit loh, kaca, luka. Ini kita proses pembersihan ya, kita bersihkan untuk di frame-nya, sisa-sisa kaca, sisa-sisa lem ya, kita bersihkan. Oke, ini udah hampir selesai ya, tadi saya skip, saya percepat saja untuk proses pembersihannya. Oh, ini bisa dilihat menumpuk ya, sisa-sisa pecahan kaca sama lem ya. Oke, setelah bersih ya, kita lanjut lagi nih pembersihannya, tidak berhenti di situ saja ya, kita lanjutkan pembersihannya ya. Oh, ini masih ada lagi, kita teliti lagi ya, kalau masih ada sisa-sisa lemnya kita bersihkan lagi, kita kikis lagi ya. Karena apa guys, ketika kita pemasangan LCD yang baru, kalau lem yang lamanya nggak kita bersihkan, takutnya itu mempengaruhi tingkat presisinya. Ini saya bersihkan kembali, saya menggunakan minyak kayu putih seperti biasa biar HP-nya nggak masuk angin. Nah, ini saya tambahkan minyak kayu putih ya, untuk membantu membersihkan kembali sisa-sisa lem, sisa-sisa debu ya yang masih menempel. Itu saya bersihkan kembali menggunakan minyak kayu putih, dan saya sikat menggunakan sikat gigi second ya, bukan sikat gigi bekas, tapi sikat gigi second. Itu bahasa kerennya untuk saat ini ya. Ini kita bersihkan ya, kita bersihkan, kita sikat ya. Ya, kalau seandainya masih ada yang mengganggu untuk lem-lemnya, kikis lagi guys, seperti ini ya. Usahakan serapi mungkin, karena semakin bersih, semakin rapi pembersihannya, nanti ketika pemasangan LCD yang baru itu semakin presisi. Ini saya tambahkan sedikit ya, minyak kayu putih kembali. Namun untuk di dekat-dekat kamera, di kaca lensa kameranya, sedikit hindari ya, jangan terlalu kuat karena takut merusak di lensanya. Ini saya lap dulu untuk di lensa kameranya ya. Tinggal kita bersihkan ya menggunakan tisu ya, sisa-sisa minyak kayu putihnya tadi kita lap menggunakan tisu seperti ini guys. Nah, ini ya, seperti ini prosesnya kurang lebih. Usahakan bersih ya, usahakan sisa-sisa lem serapi mungkin lah, intinya serapi mungkin. Nah, itu ada penutup speakernya ya, karena di LCD nya hancur ya, mungkin dia ketinggalan di frame-nya ya penutup speakernya. Biasanya yang ikut LCD ya, tapi ini enggak ya. Ini saya bersihkan kembali, mejanya berantakan loh guys. Wah, ini udah bersih mejanya ya. Ini saya lap-lap kembali menggunakan tisu ya. Dan di lensa kamera sering saya ingatkan ya, tetap kita bersihkan, jangan sampai kita bongkar 2 kali. Jadi setelah kita serahkan ke konsumen baru sampai rumah, pas mau selfie kameranya berdebu atau buram. Nah, itu kan nggak enak gitu ya, sampai konsumen user itu bolak-balik ya kan, kita nggak enak juga. Jadi usahakan sekali bongkar itu langsung kita teliti ya, kita bersihkan serapi mungkin, sebersih mungkin, jangan sampai dibawa pulang kendalanya masih menyangkut ya. Oke, ini selesai pembersihan. Selanjutnya ya tinggal kita berikan lem ya, kita berikan lem khusus untuk
LCD ya, bukan lem kayu atau lem kertas ya, apalagi lem besi, apalagi lem pipa. Ya khusus LCD ya, ini saya pemberian lem di sini menggunakan lem LCD itu mereknya T8000 berwarna bening. Nah, ini salah satu lem bening yang saya rekomendasikan untuk sobat semua di rumah ya, sobat pemula atau sobat yang ingin coba-coba bongkar HP-nya sendiri, ganti LCD sendiri. Ya kalau HP-nya bening, HP-nya berwarna selain hitam, itu biasanya saya gunakan lem bening ya. Nah, lem beningnya saya di sini T8000 ya. Ini tingkat ketahanannya, daya rekatnya itu sama dengan T7000. Ya biasanya kalau kita gunakan B7000 yang berwarna bening, itu biasanya tingkat kerapatannya kurang dan keringnya lama. Ini lumayan cepat loh guys ya, kadang ya, dan nggak sampai 30 menit udah kering gitu ya. Ini kita ratakan kembali ya untuk lemnya. Nah, ini saya ratakan kembali ya, nggak perlu tebal ya, yang penting rata ya, seperti biasa, nggak perlu tebal pemasangan lem, yang penting rata biar lebih gampang untuk mempresisikannya guys. Nah, ini udah rata lemnya ya. Tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan LCD ya. Ini LCD nya yang baru, dan ini sebelumnya udah saya tes loh guys ya. Ini LCD nya menyala normal ya, tinggal kita pasangkan saja seperti ini, kita copot. Wow guys, kelihatan ya, kinclong ya, mulus ya. Nah, ini saya copot dulu untuk segelannya ya. Ini udah saya copot, selanjutnya tinggal kita pasangkan ya, dan kita presisikan ya. Pemasangannya ya alon-alon saja, santai-santai saja, namun ya tetap waspada ya, hati-hati ya, semua pekerjaan tetap hati-hati ya. Kita presisikan kembali ya. Wah, ini ada penutup ya, ada sedikit lem di sini. Ini saya buka dulu guys ya, karena di sini ada double tipnya ya. Ini untuk membantu mempresisikan fleksibel LCD biar lebih presisi ke framenya. Ini saya lepaskan dulu menggunakan, tadi saya congkel sedikit menggunakan pinset, setelah itu ada celah saya congkel menggunakan kuku ya, saya tarik saja ya. Ini kita pasangkan ya untuk soket LCD nya. Wah, ini mana nih, goyang, masuk guys. Oh enggak, lepas lagi ya. Ya kita presisikan ya untuk di soketnya. Nah, ini kita presisikan, setelah itu kita luruskan di fleksibelnya menggunakan plastik seperti ini guys. Nah ini ya, ini kita presisikan ya. Oke, setelah presisi kita pasangkan baterainya kembali. Tidak saya tambahkan double tip karena lemnya itu masih kuat ya. Jadi kalau misalkan lemnya tadi udah daya rekatnya berkurang ya, bisa sobat tambahkan double tip ya. Ya kalau seandainya daya rekatnya udah bagus ya, tinggal kita tempel saja seperti ini. Ini coba saya hidupin ya apinya. Jeng jeng, nyala kan guys, kan udah saya bilang LCD nya udah saya tes ya, menyala lah. Ya kalau nggak nyala nggak berani saya pasang. Main copot-copot aja tinggal pasang, LCD nggak nyala, udah dilem, segel udah lepas. Aduh, nggak bisa retur guys ya. Ini saya pasang kembali backdoornya ya. Nah, di pemasangan backdoor ini, apalagi yang masih perawan, yang masih ori ya, segel ya, belum pernah dibongkar, baru kita yang bongkar, itu biasanya keras ya, dia menekan di framenya ya. Ketika pasang backdoor itu backdoornya ngepres ke frame, jadi untuk tingkat penekanannya itu lebih sedikit kuat, namun tetap hati-hati ya. Ya, ini penampakan ya setelah dipasangkan LCD yang baru, kembali mulus dan sudah pasti presisi seperti semula guys. Ketika kita udah rapikan, bersihkan seperti tadi ya, udah pasti presisinya cakep banget, secakep yang punya. Oke, ini kita pasangkan karet ya, untuk membantu mempresisikan LCD, membantu untuk pengepresan ya. Saya menggunakan karet seperti ini, bebas ya, menggunakan penjepit juga bisa. Wah, ini lupa saya polanya apa, sandinya tadi ya, 1 2 4 5 7 8. Kalau mau catat silahkan dicatat. Oke, ini menyala ya, normal ya. Wah, itu bisa dilihat guys ya, untuk di pinggiran itu rapat ya, rata, mantap. Tinggal kita tunggu guys ya, hingga kering nanti ya. Namun sebelum saya tunggu kering, saya lap-lap dulu sedikit
menggunakan minyak kayu putih ya, saya tambahkan karena ada lemnya yang meluber sampai ke LCD, ke layar ya. Jadi saya lap dulu menggunakan tisu seperti ini ya, agar nanti ketika tinggal pencopotan ya lapnya tinggal sedikit saja, di pinggirannya udah kita bersihkan ya sisa-sisa lemnya. Nah ini guys ya, kalau untuk lem hitam sih bisa digunakan di LCD yang putih kita pasang. Namun biasanya kalau dia meluber keluar di framenya ya, itu biasanya hitamnya tetap ketinggalan guys. Jadi tetap saya gunakan yang bening ya, biar lebih rapi ketika kita pemberian ke konsumen. Ini kita tunggu dulu ya 30 menit sampai 1 jam. Oke, ini kurang lebih 30 menitan dan saya rasa di sini udah kering ya lemnya ya. Karena untuk lem T8000 ini keringnya cepat. Kita buka dulu karet-karetnya guys. Ya ini udah selesai untuk karetnya, tadi saya skip saja karena nggak penting ya. Seperti biasa untuk pembukaan karet ya. Setelah itu kita bersihkan kembali guys layarnya, itu menggunakan minyak kayu putih. Tadi di dalamnya ya biar nggak masuk angin, ini di luarnya kita tambah lagi biar nggak masuk angin ya. Ini kita lap, kita bersihkan ya, sisa-sisa lemnya kita cek ya di area pinggir-pinggirannya guys. Kita rasa-rasa, kita lihat ya, kalau seandainya masih ada sisa-sisa lemnya kita lap-lap lagi guys, biar kinclong ya, biar mulus ya, biar konsumen puas ya. Dan seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita pemberiannya, pemasangannya rapi, presisi, kita berikan dalam keadaan bersih seperti ini ya, rapi seperti ini tanpa noda ya, itu salah satu ya kepuasan ya, kepuasan untuk konsumennya tadi. Dan itu adalah iklan yang paling efektif ya, iklan yang paling efektif. Ingat, ketika kita memberikan HP ke pemiliknya, HP-nya normal, cakep, presisi, rapat ya. Kalau pemasangan LCD yang selain Samsung yaitu rapat, yaitu konsumennya pasti puas. Dan ketika dia udah puas, dia akan ngomong ke kerabat, ke keluarga kalau dia ganti LCD-nya di tempat kita. Itulah iklannya paling efektif. Nah, jadi jangan dianggap sepele ya, hal kecil itu bisa membuat kita jatuh. Tidak ada orang jatuh itu karena batu yang besar, tidak ada orang jatuh itu nabrak batu besar, tuh nggak ada. Rata-rata orang jatuh itu efek dari kerikil yang kecil yang kita sepelekan. Ini kita bersihkan kembali ya, usahakan kinclong loh guys ya, kinclong ya. Ini kita lap ya, seandainya masih ada lem-lem kita bersihkan kembali. Dan setelah bersih seperti ini ya, tinggal kita serahkan sama yang punya ya. Ini penampakan untuk HP-nya setelah diganti LCD. Cakep lagi ya, cakep yang punya, secakep yang ngomong ya. Ini penampakan LCD yang lama gitu ya, hancur tadi ketika pelepasannya ya. Ini alat-alat yang saya gunakan ya. Wah, ini sikat giginya, sikat gigi second jangan lupa. Minyak kayu putih biar nggak masuk angin. Wah, ini pembuka kartunya dia. Oke, ini untuk di HP-nya udah selesai. Wah, ini penampakannya guys. Wah, mulus ya, touchscreen berfungsi dengan baik, normal. Ini mantap, siap diberikan ke yang punya. Oke, seperti biasa terus support channel ini dengan cara subscribe, komen, share, dan jangan lupa jempolnya guys. Oke ya, semoga sobat semua bisa dijadikan manfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.